Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 38. Bagian 2. Mendengar akan bisa pulang hari ini. Rena senangnya menjadi 2 kali. Nampak Yudis akan bersiap mengurus segala keperluan dan kepulangan Rena. Dan tentunya semua hal yang berkaitan dengan administratif pembayaran. Rupanya, semenjak ia masuk berita surat kabar, belum pernah sekalipun ia mendatangi pihak rumah sakit untuk membahas tentang penanggungan biaya itu. Dan pihak mitra mandiri pun juga tak begitu memikirkannya. Karena memang semua sudah ditanggung oleh perusahaan besar. Dengan seorang pemuda yang tak mau disebut namanya. Dalam pikirnya Yudis saat itu, mungkin segala tentang administratif akan diselesaikan ketika pasien akan meninggalkan tempat. Segera saja, ia mempersiapkan diri dengan menyiapkan beberapa kartu ATM-nya dan sejumlah uang cash yang sebelumnya ia bawa. Rupa-rupanya, kamar yang ditempati Rena saat itu jadi terlewat oleh petugas pemberitahuan di sore kemarin, yang menginfokan bahwa rawat inap di sini gratis dan bebas biaya. Karena mungkin di saat itu, ada Yudis yang diwawancarai sejumlah jurnalis televisi. Hingga petugas tersebut mengira bahwa orang yang dirawat di dalamnya sudah mengerti akan hal itu. Setelah beberapa waktu berselang, tepat jam setengah 3 sore, Rena dan ortunya, serta Yudis dan temannya, bersiap jalan dari kamar itu. Mereka menuju ruang administrasi. Sedangkan sang dokter sendiri, terlebih dulu, sudah ada di ruang sebelah untuk memeriksa pasien lainnya. Dengan kursi roda, si Rena berjalan dengan didorong Yudis, nampak sekali romantis gitu. Seolah mirip film sepasang kekasih di drama cinta. Namun yang satu berpikirnya ke tempat lain. Sampai akhirnya mereka tiba di ruang yang dimaksud. Lalu, Yudis bertanya pada petugas jaganya, "Permisi Mbak," sambil menyerahkan surat ke loket. Di dalam ruang itu tentu saja ia bersama temannya, ortunya Rena dan tentu saja si Rena sendiri. Saat menerima itu si petugas jaga jadi bertanya, "Mas ini apa ya maksudnya?" Yudis menjawab, "Ini mau mengurus tentang hal administrasi dari pasien." Dengan percaya diri juga, Yudis berbicara lagi. "Sekalian Mbak ya tolong dihitung semua. Biaya hanya staf kantor saja bukan karyawan. Yang semuanya dirawat di sini. Totalnya berapa saya mau lunasi?" Si petugas wanita itu menjawab, "Hanya staf kantor, maksudnya apa ya?" Rena juga mendengar kok staf kantor saja, begitupun ortunya. Namun karena Yudis maunya gitu ya sudah. Lalu Rena berpikir, kalau gitu entar biaya rawat semua karyawan ini, biar saya ambilkan dari asuransi perusahaan saja. Si petugas loket bicara mau menjelaskan, "Maaf Bapak Ibu ini siapa ya? Kok belum mengetahui perihal infonya?" Rena pun menjawab, "Info apa ya?" Si petugas wanita itu mau menjelaskan lebih lanjut, namun tiba-tiba, ibu kepala rumah sakit Bu Sulastri datang ke tempat itu. Dengan melewati Rena dan Yudis, ia buru-buru masuk melihat ruang di mana adminnya bekerja, termasuk petugas tadi juga ikut serta. Lalu terdengar percakapan. Salah satu adminnya berkata, "Ini gimana Bu? Sudah dicoba beberapa kali, masih belum juga terhubung dengan perusahaan itu." Lalu Bu Sulastri pun telepon salah satu staf ayahnya Kensin, yang memang ia kenal sebelumnya. "Halo, selamat sore. Maaf ya Pak mungkin mengganggu, ini jaringan komputer di sini. Mengapa ya tidak bisa terkoneksi dengan perusahaan di mana Bapak saat ini bekerja?" Mendengar itu, staf ayahnya Kensin menjawab, "Iya Bu saya periksa dulu ya. Mohon ditunggu." Setelah 5 menit lalu staf itu menjawab, "Halo Bu, ini rupanya ada kesalahan dalam pengoperasiannya, hingga passwordnya jadi kereset dan harus dimasukkan ulang. Tunggu beberapa menit ya Bu. Saya akan telepon dulu Mas Kensin untuk menanyakannya." Lalu ibu kepala rumah sakit itu menjawab, "Iya Pak makasih ya saya tunggu." Di tempat itu, tiba-tiba saja hadir dokter wanita yang merawat Rena. Rena yang terlihat duduk di kursi roda dengan Yudis ada di belakangnya. Lalu menyapa dokter itu, "Selamat sore Dok." "Sore juga." Lalu sang dokter berkata, "Silakan duduk saja di sini Mas." Dokter itu mempersilahkan Yudis. Kemudian, ia masuk dalam ruangan admin. Lalu dilihatlah ada banyak perubahan tata letak di ruang itu. Khususnya penambahan beberapa komputer. Maklum saja, karena ini baru 1 hari dan belum banyak yang mengetahui. Sebelumnya pula tidak ada sosialisasi. Terlebih lagi di perjanjian itu,
Ayahnya Kenshin menulis, hal ini tidak bersifat publikasi. Makanya, sementara ini tidak banyak yang tahu, siapa sebenarnya yang menanggung seluruh biaya rawat inap dari semua pasien. Meskipun, dokter sendiri yang bekerja di rumah sakit ini, termasuk Bu Dokter yang merawat Rena. Kenshin, yang saat ini berada di dalam angkutan umum. Baru saja ia pulang dari rumah temannya, setelah sebelumnya, ia menaruh lamaran kerja di perusahaan di mana Ririn bekerja saat ini. Di angkutan umum itu, tiba-tiba ia mendapat telepon dari salah satu staf ayahnya. Halo sore Pak. Halo sore Mas Kenshin, maaf mengganggu ya. Iya Pak, ada apa ya? Ini Mas, barusan saya dapat info dari ibu kepala rumah sakit. Jaringan komputer yang terhubung ke perusahaan mengalami kesalahan baca. Sepertinya minta masukkan password lagi. Gimana ya? Tanya staf itu. Kenshin pun menjawab, oh gitu ya. Makasih infonya Pak. Kebetulan sekali ini jalur ke rumah sakit tidak terlalu jauh. Saya langsung ke situ aja ya Pak. Oke Mas, makasih ya. Maaf ngerepotin, sahut staf itu. Akhirnya, Kenshin turun di persimpangan jalan dan berganti angkutan lagi. Terlihat, ia naik kendaraan yang menuju rumah sakit Mitra Mandiri. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.